Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peserta didik semuanya. Hari ini kita akan kuliah perdana mata kuliah mikrobiologi pangan. Sebelum kita mulai kuliah mikrobiologi pangan, saya jelaskan dulu tentang kontrak perkuliahannya. Di sini tim dosennya ada saya sendiri, Ibu Fitriadeno, dan tim saya ada Ibu Nafila. Mata kuliah mikrobiologi pangan ini beban SKS-nya ada 2 SKS dengan 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum di laboratorium. Untuk pembelajarannya nanti menggunakan beberapa metode ya, mulai dari SCL yaitu Student Center Learning, ada ceramah, diskusi, penugasan, praktikum, dan tentu saja ada presentasi di akhir ya. Untuk teorinya kehadirannya minimal 75%, tetapi untuk praktikum adalah minimal kehadirannya adalah 100%. Jadi perlu diingat kembali ya. Kemudian untuk semester ini sama dengan semester sebelum-sebelumnya, yaitu kita nanti ada UTS dulu, kemudian sampai UAS. Jadi satu hari itu ada 2 kali pertemuan, dipadatkan seperti itu. Nanti setelah UAS kita baru praktikum. Nah, untuk bobot nilai teori ada kehadiran, kemudian keaktifan dan penugasan, kemudian tentu saja ada ujian pertengahan teori dan ujian akhir semester dengan bobotnya yang tertinggi ada di UTS dan UAS, tugas 20% dan untuk kehadiran kalian beri nilai sampai 10% ya. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian untuk praktikumnya sendiri ada beberapa komponen mulai dari pre and post test, kemudian keaktifan, diskusi dan presentasi, kemudian kegiatan praktikumnya nanti kita juga akan cek, kemudian laporan praktikum, kemudian ada ujian praktikum atau responsi yang mempunyai nilai paling tinggi sendiri yaitu 30%. Nanti apa aja sih yang akan kita pelajari di mata kuliah mikrobiologi pangan? Jadi ada 14 pokok bahasan di sini. Yang pertama yaitu hari ini kita akan belajar tentang pengantar mikrobiologi pangan. Kemudian nanti minggu depan kita akan belajar tentang kapang dan kamir. Jadi sebenarnya apa itu kapang, apa itu kamir. Kemudian pada pertemuan ke-4, 5, 6 kita akan belajar tentang bakteri. Nah, di sini kita akan belajar mulai dari bakteri jenisnya, dari gram positif, gram negatif, bagaimanakah cara dia berkembang biak, bagian-bagiannya, kemudian bakteri apakah yang ada pada pangan. Kemudian yang pertemuan ke-7 ada pertumbuhan mikroba. Kita akan belajar tentang bagaimana sih mikroba ini bisa tumbuh, berapakah suhu optimumnya, suhu minimumnya, jenis-jenis mikroba patogen seperti apa. Kemudian pertemuan ke-9 kita akan belajar bagaimanakah kita bisa mengisolasi suatu bakteri. Jadi bagaimanakah bakteri yang ada beraneka ragam di alam ini kita bisa isolasi. Nah, pertemuan ke-10 kita akan belajar tentang bagaimanakah cara untuk menganalisis bakteri atau mikroba dan kapang dan sebagainya secara kualitatif dan kuantitatif. Bedanya apa? Kalau yang kualitatif berarti dia hanya tahu ada atau tidak. Kalau kuantitatif kita bisa tahu jumlahnya seberapa. Kemudian yang ke-11 menggunakan analisis bakteri. Menggunakan MPN yaitu most probable number. Nah, most probable number untuk bakteri coliform. Jadi bakteri yang ada di air dan merupakan indikator kebersihan pada air minum maupun air di rumah tangga. Kemudian ke-12 kita akan belajar tentang mengendalikan mikroba. Bagaimanakah cara supaya mikroba-mikroba itu tidak tumbuh dan berkembang sehingga kalau kita punya makanan tidak akan rusak. Ini berhubungan nanti dengan pengawetan pangan. Kemudian yang ke-13 pemanfaatan mikroba. Jadi ternyata mikroba itu tidak selamanya bersifat merugikan.
ada mikroba yang bermanfaat untuk manusia, mulai dari untuk pembuatan antibiotik seperti penisilin, kemudian nanti juga akan bermanfaat untuk proses pemecahan makanan, yaitu misalnya pembuatan yogurt, pembuatan tempe, itu menggunakan pemanfaatan mikroba. Kemudian yang ke-14 kita akan belajar tentang jenis-jenis mikroba yang bisa merusak pangan, yang bisa meningkatkan resiko makanan itu menjadi basi dan busuk. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang jenis-jenis mikroba patogen. Apa itu mikroba patogen? Adalah mikroba yang bisa memberikan penyakit. Jadi yang kalau masuk ke tubuh kita akan menimbulkan penyakit dan menimbulkan tanda gejala yang merugikan manusia. Nah, ini adalah pokok-pokok bahasan teori yang akan kita bahas. Dan seperti biasa ya, nanti sebelum UTS, satu hari itu ada 2 pertemuan, kemudian UTS, setelah UTS, lanjutkan teori, baru kemudian setelah UAS kita akan melanjutkan ke praktikum. Jadi yang awal kita fokus teori, baru yang terakhir praktikum. Bahasan praktikum yang pertama adalah pengenalan alat mikrobiologi, kemudian nanti belajar untuk cara melihat morfologi si kapang dan morfologi kamir. Kemudian kita juga akan belajar tentang morfologi bakteri, kemudian pewarnaan bakterinya, bagaimana juga cara mensterilisasi alat yang akan digunakan untuk nanti kita melihat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, pertemuan ke-7 kita akan membuat media untuk perkembangbiakan mikroorganisme. Kemudian kita nanti juga akan belajar tentang teknik-teknik isolasi. Jadi bagaimana kita mengisolasi mikroorganisme yang di alam menjadi satu jenis mikroba. Kemudian kita akan belajar juga bagaimana sih cara menghitung pencemaran mikrobiologi yang kita sebut dengan angka kuman lauk nebati dan angka kuman lauk hewani. Nanti menggunakan metode TPC atau total plate count. Kemudian kita akan belajar untuk melihat bakteri coliform, terutama bakteri E. coli pada air menggunakan metode MPN atau most probable number. Kemudian kita juga akan praktikum tentang pengaruh suhu penyimpanan. Jadi di manakah suhu optimum suatu bakteri itu untuk tumbuh. Kemudian pertemuan 15 adalah pengaruh faktor luar. Jadi seberapa efektif sih desinfektan ini untuk membasmi atau mencegah bakteri untuk tumbuh. Selama pandemi ini, jadi media pembelajaran yang akan kita gunakan berupa e-learning, kemudian sistem pembelajarannya menggunakan fleksibilitas. Jadi mahasiswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi ketika kalian mungkin berhalangan hadir, kalian tetap harus melaksanakan absensi, tetapi juga harus melapor ke dosennya kenapa hari itu tidak bisa datang, tetapi kalian nanti bisa membaca materi yang telah saya post di Google Classroom. Kemudian kalau memang diperlukan nanti kita akan buka diskusi menggunakan video conference. Kemudian tugas-tugas tetap dikerjakan secara mandiri atau mungkin secara kelompok. Kemudian praktikum nanti akan dilaksanakan setelah UTS atau setelah pandemi COVID-19 ini mereda. Dan untuk pelaksanaan praktikum di lingkungan kampus, kalian boleh memilih untuk tidak datang kalau memang tidak mendapatkan perizinan dari orang tua kalian. Jadi kalian nanti harus mengisi inform consent terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum di kampus. Untuk nanti yang misalnya ternyata tidak diperbolehkan melakukan praktikum di kampus, kami akan menggantinya dengan video atau praktikum secara daring dan tetap melakukan tugasnya untuk membuat laporan praktikum.